Halo, nama saya Jonathan Lexi Febrian Sitorang dengan NIM 2014051. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu algoritma dari computer vision, yaitu algoritma YOLO atau You Only Look Once. Nah, jadi algoritma YOLO ini berdasarkan dari namanya You Only Look Once. Jadi algoritma ini melihat satu dengan sekali, melihat objek dalam sekali sehingga dia dapat mendeteksi objek tersebut. Jadi algoritma ini salah satu algoritma dalam image processing. Selanjutnya, untuk lebih dalamnya, pengertian YOLO ini, You Only Look Once, adalah sebuah metode atau pendekatan dalam bidang deteksi objek dalam citra atau video yang dirancang untuk mendeteksi objek dengan waktu yang nyata atau real time dengan kecepatan yang tinggi. Jadi algoritma ini selain dapat mendeteksi objek dalam bentuk gambar, algoritma ini juga bisa mendeteksi objek dalam bentuk video secara langsung dengan kecepatan yang tinggi. YOLO bekerja dengan membagi citra menjadi grid dan setiap sel dan grid tersebut bertanggung jawab untuk mendeteksi objek dalam sel tersebut. Setiap sel akan memberikan beberapa prediksi kotak pembatas atau bounding box yang mungkin berisi objek dan juga label kelas serta tingkat keyakinan atau confidence score untuk setiap prediksi tersebut. Metode ini menggunakan jaringan syaraf konvolusi atau convolutional neural network untuk mempelajari fitur dari citra dan melakukan prediksi objek. Lalu, bagaimana cara kerja dari algoritma YOLO ini? Nah, jadi di sini ada suatu inputan gambar, yang dimana nanti gambar ini akan diproses dengan algoritma YOLO, sehingga dari gambar kita dapat mendeteksi objek-objek pada gambar tersebut. Nah, di sini dari gambar tersebut kita bisa lihat bahwa gambar terbagi dari beberapa grid. Di sini ada terbagi 7 kali 7 grid, di mana setiap grid itu terisi bounding box dan confidence. Nah, lalu total prediksi bounding box dapat kita lihat sebagai berikut: 7 kali 7 dikali 2 sama dengan 98 prediksi bounding box. Seperti kita dapat lihat di sini pada gambar, di sini ada kotak-kotak, lalu ada kotak tebal, yang di sini menandakan bahwasannya kotak tebal itu nilai confident pada dan bounding box itu tinggi, sehingga dia dapat nilai akurasi dalam detection objek itu tinggi juga. Selanjutnya, seperti berikut ada bentuk output. Ketika gambar sudah diproses dengan algoritma YOLO, maka seperti inilah bentuk output dari gambar tersebut. Di sini ada nilai confident, bounding box, dan confidence, yang dimana juga ada atribut pada objek, ada nilai koordinat xj, width, height, yang dalam bentuk output ini kita dapat lihat ada warna yang berbeda sebagai tanda klasifikasi objek. Selanjutnya, bounding box didapat dengan proses konvolusi dari input gambar. Untuk memperoleh ukuran bounding box dapat digunakan rumus sebagai berikut: S kali S dikali B dikali 5 ditambah C. Dengan keterangan S kali S itu perkalian grid, B banyaknya bounding box dalam satu grid, C itu banyak kelas yang dideteksi. Setiap bounding box terdapat 5 atribut prediksi, yaitu koordinat X, Y, width atau lebar, height atau tinggi, dan confidence score atau nilai probabilitas bounding box yang mendeteksi sebuah objek. Semua atribut dinormalisasi sehingga akan menghasilkan nilai antara 0 dan 1. Koordinat X
dan Y akan dinormalisasi juga dengan menyesuaikan titik kiri atas dari grid yang bersangkutan. Width dan height juga akan dinormalisasi menyesuaikan dengan ukuran gambar. Nah, bisa kita lihat pada contoh, di sini terdapat gambar dengan ukuran 448 kali 448. Nah, kita akan menormalisasikan ukuran pada kotak merah. Di sini dengan ukuran 100 dikali 150. Nah, selanjutnya kita normalisasi nilai lebarnya dengan cara 100 ukuran kotak merah dibagi 448 dibagi dengan lebar gambar sehingga dapat dihasilkan nilai 0,22 sebagai nilai dari width normalisasinya. Untuk nilai tingginya itu 150 dibagi 448 berdasarkan tinggi dari gambar 448 itu sehingga kita dapat nilai tinggi dari normalisasinya 0,33. Selanjutnya di sini kita akan normalisasi nilai X dan Y. Nah, di sini terdapat ukuran gambar yang sama, 448 dikali 448, lalu ukuran tiap gridnya itu 64 dikali 64. Nah, lalu untuk normalisasi koordinat X dan Y-nya, sebagai contoh, kita ambil salah satu grid di sini, yang dimana terdapat ada titik koordinat yang berdasarkan yang sesuai dengan titik kiri atas pada grid yang bernilai 320 yang didapat dari 64 ukuran lebar dari satu grid dikali 5. Nah, sehingga dapat 320 untuk X dan 64 untuk Y-nya. Nah, lalu di sini kita misalkan ada titik tengah dari kotak merah yang juga terdapat di suatu grid ini. Nah, sehingga kita bisa dapat nilai normalisasi dari X-nya itu 365 dikurang 320 dibagi 64 sama dengan 0,7 dan nilai normalisasi koordinat Y-nya 102 dikurang 64 dibagi 64 sama dengan 0,6. Sehingga nilai normalisasi X dan Y masih terletak antara 0 sampai 1. Nah, selanjutnya begitu juga kita lakukan untuk pencarian nilai X dan Y pada tiap-tiap grid. Nah, setelah sudah dilakukan normalisasi di tiap-tiap gridnya, nah bisa kita lihat di sini ada kumpulan gambar kotak-kotak yang dimana hasil dari pencarian nilai boundary box dan confidence score-nya. Nah, di sini terdapat ada kotak yang tebal dan kotak-kotak yang tipis. Nah, kotak-kotak yang tebal ini menandakan bahwasannya nilai confidence score-nya itu tinggi, sehingga kotak-kotaknya ini bersifat kotak-kotak itu tebal untuk sehingga pendeteksian objek itu nilai akurasinya juga tinggi. Nah, lalu di sini ada pewarnaan pada tiap-tiap grid sesuai dengan klasifikasi yang berbeda sesuai dengan nilai boundary box dan confidence score-nya. Nah, setelah digabung, maka kita bisa lihat gambar di sini ada kotak yang berwarna hijau, kotak berwarna ungu, orange, dan biru yang tersebar secara dengan banyak dan kita jadi bingung dalam melihatnya. Jadi untuk melihat suatu objek, kita untuk selanjutnya akan mengurangi kotak-kotak ini dengan cara threshold dan MMS. Threshold adalah
Ambang batas dalam YOLO digunakan untuk menentukan tingkat keyakinan minimum agar kotak pembatas dianggap sebagai deteksi objek valid. Nah, NMS atau non-maximum suppression adalah metode yang digunakan untuk menghapus kotak pembatas tumpang tindih dan memilih kotak pembatas yang paling signifikan dalam deteksi objek. Nah, setelah gambar-gambar hasil boundaries dan pewarnaan grid itu digabungkan, lalu dilakukan threshold dan NMS, sehingga kita bisa dapat pendeteksian objek secara valid berdasarkan kotak-kotak berwarna. Nah, jadi NMS dan threshold ini berfungsi untuk mengurangi kotak-kotak yang sifatnya itu nilai confidence score-nya itu yang rendah, sehingga hanya dibutuhkan nilai confidence score yang tinggi untuk mendeteksi suatu objek yang valid dan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, bisa kita lihat di sini ada kotak berwarna hijau untuk anjing, kotak pink sebagai untuk klasifikasi sepeda, dan orange untuk mobil. Nah, jadi proses-proses tadi kita rangkum berdasarkan gambar berikut. Inputan gambar dibagi dengan beberapa grid, lalu diproses dengan mencari bounding box dan confidence score-nya, lalu kemungkinan kelasnya berdasarkan warna yang grid, lalu setelah dilakukan threshold dan NMS tadi, kita bisa mendapat nilai akhir prediksi. Nah, di mana di sini sudah terdeteksi jelas dengan valid gambar-gambar terbagi berdasarkan kotak-kotak berwarna. Nah, setelah itu, bagaimana arsitektur YOLO? Jadi, arsitektur dari algoritma YOLO ini menggunakan convolutional neural network yang memiliki 24 convolutional layers dan diikuti oleh 20 connected layers. Convolutional layers berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari input gambar, sedangkan fully connected layer berperan dalam memprediksi probabilitas output dan koordinat. Nah, kita lihat di sini suatu gambar itu akan dilakukan direduksi hingga terkecil untuk memproses suatu gambar dengan output gambar yang itu deteksi pada output gambar yang lebih jelas. Nah, jadi di sini terdapat 24 convolutional layer dan 2 fully connected layer, yang dimana tiap layer akan mereduksi suatu gambar sehingga gambar diproses dan dapat dideteksi objeknya berdasarkan gambar tersebut. Demikianlah penjelasan mengenai algoritma YOLO ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan. Terima kasih.